Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses untuk semuanya. Masih ingatkah Anda tentang listrik statis atau elektrostatika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang muatan listrik yang diam? Contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yaitu mesin fotokopi, printer laser, pengecatan mobil. Benda-benda ini membantu aktivitas kita dalam keseharian. Contoh berikutnya, penangkal petir. Biasanya dipasang pada gedung-gedung tinggi untuk menghindari terjadinya sambaran petir. Alat penggumpal asap dipasang pada cerobong-cerobong pabrik untuk mengurangi polusi udara. Pada kesempatan ini, Ibu ingin menyampaikan cara menentukan arah dan besar gaya elektrostatika. Adapun prasyarat pengetahuan yang harus kita kuasai yaitu sifat-sifat muatan listrik, hukum Coulomb, dan besaran-besaran fisika yang terkait, penjumlahan vektor. Bagaimana sifat muatan listrik? Sesuai dengan sifatnya, bahwa muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan tak sejenis akan tarik-menarik. Satuan muatan listrik yaitu Coulomb dalam sistem MKS atau SI, stat Coulomb dalam sistem CGS. Nilai konversinya 1 Coulomb sama dengan 3 kali 10 pangkat 9 stat Coulomb. Mikro Coulomb, nano Coulomb, dan pico Coulomb ini satuan-satuan penyertanya yang biasa dipakai pada pembahasan soal. Diingat ya. Hukum Coulomb membahas tentang gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda yang bermuatan. Besarnya sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Secara matematis dapat ditulis F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi kuadrat jaraknya. F adalah gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda yang bermuatan. Selanjutnya disebut gaya Coulomb atau gaya elektrostatika. Jika medium antar muatan bukan udara atau bukan ruang hampa, melainkan medium lain, misalnya kertas, mika, dan lain-lain, maka gaya interaksi antara kedua muatan akan ditulis seperti berikut ini pada layar monitor, sehingga hubungan antara gaya interaksi pada udara dan bahan yang punya medium maka ditulis F bahan sama dengan F vakum dibagi konstanta dielektrik. Karena gaya adalah besaran vektor, maka harus dijumlahkan secara vektoris. Contoh soal terpapar pada layar monitor. Di sini ada dua bola kecil, masing-masing bermuatan negatif 5 mikrocoulomb dan 8 mikrocoulomb. Terletak 30 cm satu dengan yang lain. Kita analisis soalnya. Besaran-besaran yang sudah diketahui pada soal, kita perhatikan satuannya. Karena kita akan menggunakan nilai konstanta Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, ini adalah satuan MKS. Maka besaran-besaran yang lain satuannya harus diseragamkan menjadi satuan MKS. Untuk mikrocoulomb kita rubah menjadi coulomb. Nilai konversinya 10 pangkat min 6. Kemudian untuk jarak ini satuannya cm, kita rubah menjadi meter. Permintaan soal, berapa gaya interaksi antara dua bola jika mediumnya udara? Ini ditulis F udara. Kemudian B, berapa gaya interaksi jika medium dengan konstanta dielektrik 5? Ibu tulis F bahan jika K sama dengan 5. Ini rumus yang akan kita pakai dan ini ilustrasi interaksi antara dua muatan tadi. Karena muatannya tak sejenis maka bekerja gaya tarik. Selanjutnya kita hitung gaya interaksi di udara. Ini rumusnya. Perlu diperhatikan bahwa dalam perhitungan tanda muatan tidak ditulis karena hanya digunakan untuk menentukan arah. Jadi dalam perhitungan nilai muatan kita substitusikan nilainya positif semua. Sudah kita substitusikan, jangan buru-buru mengeluarkan
keluarkan kalkulator. Ini angka 9, 3 kuadrat 9, jadi kalau dibagi hasilnya 1, sehingga perhitungan berikutnya menjadi lebih sederhana. Gaya tarik di sini dari perhitungan ketemu 4 Newton. Berikutnya yang B, gaya interaksi jika menggunakan bahan yang konstanta dielektriknya 5. Ini rumusnya. Ini adalah gaya elektrostatika atau gaya interaksi di udara tadi yang sudah kita hitung ketemunya 4. Sehingga kita bisa menggunakan rumus yang sederhana, yaitu F bahan sama dengan F udara dibagi konstanta dielektrik. Telah dihitung ketemu 0,8. Ini contoh soal yang paling sederhana. Sebetulnya ini adalah materi SMP. Untuk berikutnya, bagaimana cara menentukan arah gaya kolom? Contoh soalnya seperti terpapar pada layar monitor. Kita analisis soalnya, kita buat gambarnya. Jarak antara dua muatan Q1 dan Q2 9 cm. Ini Q1, ini Q2. Titik P terletak di antara Q1 dan Q2 berjarak 3 cm dari Q2. Titik P kita tempatkan di sini, jaraknya 3 cm dari Q2. Tentukan arah dan besarnya gaya pada titik P. Ini rumus yang akan kita pakai. Konstanta kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini adalah satuan MKS. Maka besaran-besaran yang lainnya kita seragamkan menjadi satuan MKS semua. Ini mikrokolom, kita rubah menjadi kolom. Nilai konversinya 10 pangkat min 6. Kemudian jarak antar dua muatan tadi satuannya cm, kita rubah menjadi meter, nilai konversinya 10 pangkat min 2. Cara menentukan arah gaya pada titik P. Titik P di sini dipengaruhi oleh muatan Q1 dan muatan Q2. Sekarang kita perhatikan muatan titik P negatif dan muatan Q1 positif akan bekerja gaya tarik. Jadi titik P ditarik dengan gaya kita beri nama FP1. Kemudian dengan muatan Q2 negatif dengan negatif, maka titik P akan ditolak dengan gaya kita beri nama FP2. Kebetulan kedua-duanya ini searah ke kiri semua. Karena searah, maka sudut yang dibentuk oleh kedua vektor ini adalah 0 derajat. Perlu diperhatikan dalam perhitungan tanda muatan tidak ditulis. Sekarang kita tentukan berapa besar gaya pada titik P. Kita buat rumusnya dulu. Ini kita perhatikan titik P bekerja gaya interaksi kita beri nama FP1 sama dengan Q P. Ini muatan pada titik P dikalikan Q1 dibagi kuadrat jaraknya yaitu 6 cm. Kita substitusikan nilai-nilainya. Jangan buru-buru keluarkan kalkulator. Kita perhatikan angkanya biasanya berpasangan. 9 kali 4 36, 6 kuadrat 36. Jadi kalau dibagi hasilnya 1. Sehingga angka-angka yang kita hitung menjadi lebih sederhana. Hasil gaya interaksi antara muatan P dan muatan 1 ketemu 4 kali 10 pangkat 2 Newton atau 400. Arahnya ke kiri. Berikutnya gaya interaksi antara P dengan Q2. Muatannya tadi sejenis jadi bekerja gaya tolak. Kita beri nama FP2. Kita tulis rumusnya. Kita substitusikan nilai-nilainya. Kita cermati angka-angkanya. Di sini 9, 3 kuadrat juga 9. Kalau dibagi nilainya 1, sehingga angka-angkanya menjadi lebih sederhana. Ketemu hasil akhir 4 kali 10 pangkat 2 Newton. Arahnya ke kiri juga. Karena FP1 dan FP2 itu searah, maka sudut yang dibentuk adalah 0 derajat. Jika kita hitung menggunakan rumus vektor, ini rumus vektornya, kita substitusikan hasil perhitungan tadi. Setelah kita hitung ternyata ketemu 8 kali 10 pangkat 2 atau 800. Arahnya ke kiri. Perhatikan gambar ya. Atau dengan cara cepat
kita ingat tentang hal-hal istimewa tentang vektor. Jika arahnya searah, maka penjumlahan boleh dilakukan seperti penjumlahan biasa. Sehingga jika kita jumlahkan akan ketemu 8 kali 10 pangkat 2 Newton atau 800. Arahnya ke kiri. Sama dengan yang tadi dengan rumus vektor. Perlu diingat hal-hal istimewa tentang vektor, ini cara yang lebih cepat. Contoh berikutnya, bagaimana jika letak muatan tidak segaris lurus? Di sini Ibu ambil contoh membentuk segitiga sama sisi. A dan B muatannya positif, ini positif. C bermuatan negatif. Gaya interaksi antara dua titik bermuatan tersebut adalah F. Tentukan besar dan arah gaya kolom pada titik C, ini titik C-nya. Kita lukis gayanya FCA, karena muatannya tak sejenis, jadi muatan C ditarik dengan gaya FCA oleh muatan A. Besarnya sama dengan F, kemudian dengan muatan B, karena muatannya tak sejenis lagi, maka bekerja interaksinya gaya tarik-menarik. Besarnya juga pada soal tadi. Kemudian sudut antara FCA dan FCB, ini alfa, adalah 60. Ini segitiga sama sisi, jadi sudut-sudutnya sama, yaitu 60. Karena gaya merupakan besaran vektor dan membentuk sudut 60 derajat, kita gunakan rumus penjumlahan vektor. Kita substitusikan nilai-nilainya sehingga hasil akhir dari perhitungan gaya pada titik C sama dengan F akar 3 Newton. Nah, arahnya kita perhatikan pada gambar cara menentukan arah FC, penggabungan gaya FCA dan gaya FCB. Ini gaya yang dialami oleh muatan C, arahnya ke bawah. Contoh soal berikutnya masih sama sebetulnya, hanya kita disuruh menentukan besarnya gaya kolom pada titik A. Ini A, B, C. Titik A kita perhatikan, caranya sama ya, yang berbeda hanya sudutnya. Muatan A dan B ini sejenis, jadi bekerja gaya tolak menolak. Jadi muatan A ditolak oleh muatan B yang arahnya ke kiri, kita beri nama FAB. Kemudian dengan muatan C, ini muatannya tak sejenis, maka gaya interaksinya berupa gaya tarik FAC, nilainya F. Kemudian sudut yang dibentuk alfa ini berada di luar segitiga. Bagaimana cara menentukan alfa yang berada di luar segitiga? FAB ini segaris lurus dengan garis penghubung muatan A dan B, sudutnya 180. Dikurangi 60 derajat, ini dari sudut yang berada di dalam segitiga, ini 60 karena sama sisi. Nilainya sama 60, sehingga alfa sama dengan 120. Selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai dari gaya FAB dan FAC tadi yang sudah diketahui di dalam soal yang sama dengan F, sehingga setelah kita hitung FA sama dengan akar F kuadrat, hasil akhirnya FA sama dengan F Newton. Arahnya kita perhatikan gambarnya, ini cara menentukan arah gaya yang dialami muatan A, ini arah FA nya. Demikianlah pembahasan gaya kolom dan contoh soal yang sederhana, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe.